Maksudnya Nabi Musa itu tidak pernah dikutip safar perjalanan selain dalam rangka thalabul ilmi. Di Al-Quran itu safarnya Nabi Musa hanya dalam rangka thalabul ilmi atau nyari ilmu. Sampai bahasanya adalah laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kami mendapatkan min safarina hadza dari perjalanan kami ini nasoban capek. Soro saja. Nyari ilmu itu harus soro. Kalau bahasa Imam Syafi'i itu eh, gimana maksudnya syairnya itu? Kok saya jadi lupa. Man lam yadhuk dhullat ta'allumi sa'atan, siapa yang belum pernah merasakan capeknya, hinanya belajar sesaat pun, sedetik pun, tajarra dhullal jahli tulah hayati, maka siap-siaplah merasakan hinanya bodoh sepanjang hayat. Orang yang tidak mau merasakan soronya belajar saja, meskipun sekejap, maka siap-siaplah merasakan capeknya bodoh sepanjang hayat. Orang waktu kecil diajak belajar sekolah tidak mau, ya sudah besarnya siap-siap kerjanya di sawah, nyangkul tiap hari berpanas-panas. Ini bukan bermaksud nyangkul itu perbuatan yang hina, karena Rasulullah juga memuji pertanian. Tapi analoginya adalah orang yang tidak mau soro belajar, nanti balasannya adalah soronya bodoh sepanjang hayat. Pasti beda, pasti beda. Karena rumusnya adalah al-ajru biqadri ta'ab. Balasan itu tergantung capeknya. Semakin dia capek, semakin besar upahnya. Semakin dia santai-santai, semakin kecil upahnya. Kalau peribahasa kita adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bahwa hidup itu, katanya orang barat, the law of polarity, sepaket antara capek dan senang. Fa inna ma'al usri yusra, digandeng saja. Orang yang capeknya diambil dulu, senangnya nanti. Orang yang senangnya diambil dulu, capeknya nanti berarti. Jadi tinggal pilih yang mana. Maunya dua-duanya enggak ada, harus paket, harus paket. Capek dulu, nanti baru senang, atau senang dulu nanti baru capek. Itu yang dimaksud dengan bahasa Imam Syafi'i, siapa yang tidak mau merasakan capeknya belajar sesaat saja, siap-siaplah merasakan capeknya bodoh sepanjang hayat. Kalimat-kalimat begini harus sering disampaikan ke siswa, jadi pendobrak semangatnya. Di samping dikasih contoh-contoh bahwa orang yang tidak mau semangat belajar, ya nanti capek dengan kebodohannya. Soro. Kita lanjut saja ya. Liya'lama, biar tahu, liya'lama, biar ngerti, anna safarul ilmi, bahwa perjalanan mencari ilmu, la yakhlu anit ta'ab, tidak kosong dari capek. Namanya safar ilmu, perjalanan cari ilmu, tidak pernah kamusnya itu tidak pernah ada kamusnya senang-senang, tidak ada, pasti capek saja. Jangankan itu saja, safar senang-senang saja, safar duniawi, refreshing gitu, itu capek saja. Siapa yang habis safar udah capek, safar ke Jogja gitu, pulangnya itu seperti senang udah capek, tetap capek. Safar kemarin, yang SMA ya, tambah capek gitu, jalan kaki lah. Yang namanya safar itu harus siap-siap capek, apalagi safar dalam rangka cari ilmu. Tapi buahnya yang mahal satu, buah dari safar itu. Lianna talabul ilmi, karena mencari ilmu itu amrun azim, adalah urusan yang agung, urusan yang luar biasa, urusan yang dahsyat. Wa huwa afdalu, dan itu lebih utama, cari ilmu itu lebih utama minal ghazati, dari berperang. Cari ilmu itu lebih utama dari perang, inda aktsaril ulama, menurut pendapat mayoritas ulama. Lebih utama mana perang sama cari ilmu? Menurut mayoritas ulama lebih utama mencari ilmu. Meskipun nanti tetap harus dibagi oleh pemimpin, seperti di dalam Al-Quran itu, walaula nafara min kulli firqatin, terakhir itu dia tafaqquhu fiddin.
Kalau bisa jangan sampai perang semuanya, itu benar ya. Biar ada satu yang kelompok yang belajar ilmu yundiru kaum nanti untuk ngajar, untuk mengingatkan. Tidak boleh perang semuanya maksudnya. Harus ada yang diutus untuk belajar. Kalau perang itu kewajibannya kondisional. Tapi kalau mencari ilmu itu kewajibannya apa? Selamanya soalnya. Tidak ada alasannya gitu maksudnya. Kalau perang kan, kalau kita diserbu sama musuh ya perang. Tapi kalau ilmu tidak ada kondisi apapun harus belajar. Dari sejak dia baliugh sampai dia meninggal dia sudah terkena tuntutan belajar mencari ilmu. Kemudian wal ajru, sedangkan pahala katanya penulis, al ajru itu pahala atau upah atau balasan. Wal ajru, sedangkan pahala atau balasan itu ala qadri ta'ab, tergantung porsi ya, tergantung banyaknya capek, porsi capeknya, wan nasobih, dan melaratnya. Jadi upahnya itu tergantung seberapa capek dia. Ada syair yang terkenal dari Imam Syafi'i. Syairnya begini: Safir, bersafarlah kalian, katanya Imam Syafi'i. Safir tajid iwadan amman tufariku. Bersafarlah kalian, maka kalian akan dapat iwadon, pengganti, amman tufariku, apapun yang kalian tinggalkan. Terutama yang jauh-jauh saja, tadi Sulawesi, dia akan meninggalkan banyak hal yang mengikat hatinya, keluarganya, hewan peliharaannya, kemudian apalagi HP-nya. Safarlah, maka nanti dapat ganti dari apapun yang ditinggal. Katanya Imam Syafi'i, wansab, dan bersusah payahlah, fa inna ladzidal aisi fin nasobi, karena nikmatnya hidup itu setelah capek saja. Ini rumus saja. Kalau mau nyaman dan nikmat nanti hidupnya harus ada capeknya. Capek perjuangan maksudnya Ustaz ya, bukan capek yang dibuat-buat, capek yang perjuangan menggapai apa yang kita impikan. Kalau belum ke sana Ustaz, tidak akan dapat kenikmatan itu. Jadi harus, kalau bahasa ulama itu jihad itu totalitas Ustaz ya. Seluruh tenaga fisik, pikiran, batin itu dikerahkan semuanya untuk meraih apa yang kita inginkan, maka setelah itu akan ada kenikmatan. Saya kemarin ngobrol dengan Ustaz Margono kan positive thinkingnya luar biasa. Apa yang kita pikirkan dia akan datang. The law of attraction, what you feel attraction. Apa yang kita pikirkan dia akan datang pasti. Saya kemarin ngobrol dengan Ustaz Margono. Ya itu memang di dalam Islam itu harus muncul sejak awal. Kalau bahasa Rasulullah itu anak ibda'at lidhon nibi. Saya itu, katanya Allah, saya itu tergantung pikiran hambaku padaku. Saya dulu, saya mau ceritakan, saya punya pengalaman. Kenapa saya begitu yakin dengan ini? Karena saya punya pengalaman dan saya punya rasa tentang itu. Saya dulu ketika di MSc tahun 2011 sebelum ada IJE, mikir begini, saya kok kangen ya berada di suasana yang saya dekat dengan kitab. Saya di MSc nggak ada aktivitas tentang kitab saja, karena entrepreneur kan. Saya kok kangen pengen bekerja di tempat yang ada kitabnya. Terserah saya jadi guru atau jadi santri silakan. Pokoknya saya dekat dengan kitab. Tidak sempat saya lafadzkan, tidak sempat saya doakan juga. Hanya terlintas pikiran itu di keinginan kuat saya. Setelah itu saya ngajukan desain ke Ustaz Sumarno. Seralisan di ACC, seralisan juga. Baru seminggu kemudian ICM berdiri, Pak Aris ngajak saya ke sini, sebelumnya juga ngajak saya ke sini. Jawabannya alasannya apa? Ustaz Zuli SMP ICM itu akan membuat target santrinya harus bisa baca kitabnya kitab Solihin. Antum jadi penanggung jawab. Saya langsung ingat kepikiran saya. Ini saya mikir tok belum berdoa saya gitu. Ini saya mikir tok belum berdoa, tapi jawabannya sedasar itu. Padahal pikiran saya hanya bilang, pokoknya saya dekat dengan kitab, entah jadi guru atau santri. Malah jadi penanggung bagaimana anak-anak bisa baca kitab. Saya kaget, saya belajar 6 tahunan kitab loh saya. Tapi saya merasa masih belum bagus bacaan kitabnya. Ini anak-anak SMP yang berangkatnya dari background umum,
dan minatnya belum tentu ke kitab, 3 tahun sudah harus bisa baca kitab. Ini berat loh Ustaz. Dan untuk masa 1 tahun sudah saya niat belajar, saya ambil. Saya ngomong Ustaz Margonyo, itu pengalaman saya tentang itu, tentang the law of attraction. Tapi saya juga punya pengalaman lain, saya bilang bahwa the law of attraction itu hanya rumus di awal. Nanti endingnya adalah Al-Hikam menjawab. Apa jawaban Al-Hikam? Sawabikul himam. Obsesi yang tinggi, visi yang kuat tidak akan bisa menembus tembok takdir. Saya bilang teman-teman, nanti yang paling raksasa itu satu takdir. Oh iya benar. Saya awalnya cerita, saya di desa mengumpulkan sekian STL kampung gitu. Ada orang yang susah itu, dia diterangkan hal-hal yang sederhana susah. Ini Pak Margono, oh iya ini Swiss takdir ini ngono kan. Betul ya? Jadi di awal itu cita-cita visi harus kuat memang, jor-joran. Tapi nanti endingnya yang berlaku adalah takdirnya. Saya menganggap bahwa yang paling raksasa dalam hidup ini adalah takdir. Tidak bisa nembus itu saja. Tapi itu bukan untuk menghalangi ikhtiar terus pol-polan, harus ente-entean. Tapi nanti yang berlaku tetap takdirnya Allah. Sawabikul himam tadi. Gitu ya. Baik. Saya dulu saat saya mau cerita tentang safar saya. Saya melakukan safar ilmu sejak SMP. Sejak SMP kelas 3. Saya mondok MTS kelas 3, SMP kelas 3. Saya jalan kaki dari rumah ke pondok. Kalau pulang, mungkin sekitar 3 kiloan, dekat lah. Yang kedua, saya tiap minggu hanya untuk belajar kitab. Saya pengen banget baca kitab. Saya tidak menemukan figur yang bisa menuntun saya di pondok. Saya cari keluar. Jadi setiap minggu hari Kamis saya jalan kaki di siang hari jam 1 ke almarhum Kiai Hasan Basrawi. Hanya untuk ngaji. Hanya untuk belajar itu saja. Saya sabar. Di saat teman-teman yang lain tidur, saya sabar. Bahkan kalau hari Jumat saya safar jarak sampai 5 kiloan. Kalau PP kan bisa 10 kiloan. Hanya untuk belajar kitab ke satu kiai. Yang lain Jumat itu kan libur, main bola, senang-senang. Saya memilih itu karena saya punya target besar. Bahkan di malam hari di saat teman-teman saya tidur jam 10 itu lampu pondok dimatikan, full mati. Karena jam tidur, tidak boleh ada yang berkeliaran di jam-jam itu. Saya bawa lilin menemui guru pertama saya dalam Alkitab namanya Ustaz Aziz. Ustaz Aziz masih muda. Guru favorit saya waktu itu belajar kitab. Saya ngaji dengan beliau berdua, bawa kitab sendiri, bahkan kadang saya bawa kopi untuk menghidangkan ke beliau dan bawa lilin. Karena lampu pondok mati semuanya, peteng banget pun. Saya ngaji sekian, mungkin setahun mungkin. Ini yang dimaksud bahwa cari ilmu harus siap sorong saja. Kalau kita cari ilmu sampai 100% totalitasnya, ilmu ngasih kitanya juga 100%. Kalau kita perjuangan mencari ilmunya setengah-setengah, ilmunya juga ngasih setengah-setengah. Ini berlaku untuk apapun yang jenengan targetkan hajatnya. Kalau 100% yang jenengan kasihkan perjuangannya, Allah kasih 100%. Kalau setengah-setengah enggak, setengah-setengah juga yang dikasihkan. Loh, ini tidak ngurus agamanya apa loh, Ustaz? Mau Kristen, mau Islam, mau Muslim, ateis, kalau dia berjuang keras, rumus awalnya dia dikasih sejumlah porsi capeknya. Meskipun nanti rumus yang terakhir Ustaz adalah bahwa yang paling berlaku dalam dunia ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gitu ya. Saya sedang nyusun ini sebenarnya, Ustaz. Nyusun buku tapi masih belum selesai. Judulnya adalah Merayakan Bahagia Setiap Hari. Saya punya 2 konsep rangka. Satu adalah kita harus kenal karakter hidup. Yang kedua, kita harus tahu ilmunya mensikapi karakter hidup yang unik-unik ini. Saya kasih tahu di antara karakter hidup yang unik adalah bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang mustahil. Itu karakter hidup saja. Yang paling aneh sekalipun ini tidak mustahil. Tapi yang kedua adalah di dalam hidup ini tidak semua bisa dicapai. Jenengan mau meyakini the law of attraction sekuat apapun, visi sekuat apapun, nanti terbentur dengan satu kaidah tidak semua boleh digapai. Kalau semua boleh digapai, nggak senang semuanya. Enggak kan buktinya? Orang yang motivator paling sukses pun ada impian-impian yang belum tergapai dia. Normal saja gitu.
Yang kedua, karakter hidup itu surprise event, penuh dengan kejutan-kejutan yang kita kaget, di luar dugaan. Oh, saya mau rekreasi ke Batu, misalkan liburan. Yang terbayang adalah senang-senang lancar perjalanan. Nyampe di perjalanan, naudzubillah ban bocor. Itu surprise event pertama. Yang kedua, dia sudah waktunya makan siang, ngobrol dengan keluarganya, istrinya, mau makan di mana? Tidak ada kecocokan, akhirnya berantem. Terserah. Itu sudah surprise event yang kedua, pengennya bahagia malah terjadi ketidakbahagiaan di dalam proses. Itu butuh sikap. Karakter hidup yang unik-unik ini kita siap rumusnya, harus siap jurusnya. Saya sedang nyusun itu, semoga selesai. Dan itu semua pengalaman saya. Saya tidak mungkin cerita hal-hal yang belum saya alami, karena itu tidak worth it untuk diceritakan kalau belum diamalkan. Itu saja. Jadi itu karakter hidup kita harus safar saja. Harus safar biar nanti diganti dengan yang lebih baik dari yang kita tinggalkan. Kita lanjutkan dikit. Faman sobaro, siapa yang sabar. Faman sobaro, siapa yang sabar ala dzalika, terhadap itu capeknya belajar saja. Wajadah ladzatal ilmi, dia akan mendapatkan lezatnya, nikmatnya mencari ilmu. Orang kalau sabar soro, dia akan diberikan kenikmatan ilmu. Yang itu dialami teman saya. Semalaman bisa tidak tidur, hanya untuk baca kitab. Nikmatnya tidur tidak ada apa-apanya ketimbang nikmatnya baca kitab. Benar kan? Baca kitab ini kita kan bertahun-tahun kayaknya. Dia paling 2 jam baca ini. Mungkin layaknya seperti kita baca novel. Baca selembar itu penasaran untuk baca. Orang kalau sudah menanggung soronya belajar, Allah kasih nikmatnya, lezatnya ilmu. Kalau sudah lezat ilmu, yang lain tidak ada lezatnya. Tinggalkan tadi. Dulu di Spanyol itu namanya Andalusia. Di saat Islam sedang jaya-jayanya namanya Andalusia. Itu peradaban Islam di sana. Sekarang Spanyol kan hilang. Keislamannya sudah hilang banget. Ada santri, santrinya Imam Malik. Itu di saat sedang belajar. Di saat sedang belajar, kemudian ada ada gajah lewat. Lalu forum belajar itu kabur semuanya hanya untuk lihat gajah. Karena itu pertunjukan yang jarang sekali. Tinggal 1 orang yang anteng di situ. Apa katanya gurunya yang Malik? Ya kamu enggak ikut-ikutan nonton gajah? Wahai guruku, saya jauh-jauh datang ke sini bukan untuk nonton gajah, tapi nonton engkau. Dia fokus tidak terbelokkan oleh godaan-godaan. Dan pulangnya dia jadi paling alih, pasti itu. Jadi orang kalau sudah itu biasa nanggung soro gitu, dikasih nikmatnya ilmu. Kalau sudah dikasih nikmatnya ilmu yang lain, teman saya itu bisa semalaman nggak tidur. Kalau teman saya itu perjalanan saja, terus tidak ketemu kitab, dia stres. Jadi kan ada nggak di sini yang kegilaannya pada ilmu begitu, sehari tidak baca buku itu stres. Paling kalau dipaksa baca buku yang stres. Kembali. Padahal para pembawa ilmu dan para penyebar ilmu. Maka mintalah kelezatan. Saya kalau doa, Allah marzuqna ladzatal ilmi wa ladzatal talabil ilmi. Ya Allah, anugerahkan saya itu lezatnya ilmu, lezatnya belajar ilmu. Biar tidak ketutupan lezat-lezat yang lain. Lezatnya main game, lezatnya kuliner. Lezatnya apa lagi? Lezatnya nonton dan lain. Harus ketutup oleh lezatnya ilmu. Nanti seperti dikit lagi. Orang kalau sudah dapat lezatnya ilmu, tafuku sa'ira ladzatat dunya, ladzatid dunya. Maka dia akan tafukuh, mengalahkan sa'ira ladzatid dunya, seluruh kelezatan dunia. Orang kalau sudah dikasih nikmatnya ilmu, seluruh kelezatan dunia itu hilang. Seperti orang kalau sudah masuk surga saat nanti, nikmat terbesar adalah melihat Allah. Kalau sudah Allah menampakkan diri di surga, seluruh kenikmatan surga hilang, tidak kerasa.
Karena nikmat terbesar adalah memandang Allah. Bahasa Rasulullah itu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Panjenengan kalau di dunia ini senang kan pasti melihat yang indah, yang keren. Puncak keindahan nanti itu adalah Allah. Maka seluruh nikmat surga itu adalah. Itu mungkin saja. Semoga kita bisa nularkan begitu karena nularkan semangat solo capek belajar, tidak gampang mengeluh, tidak gampang sambatan. Dikasih tugas sedikit saja sudah sambatan rapuh sekali. Harus siap sorok banget belajar. Makanya guru yang tatak mendidik anak-anak di kelas sekarang dengan luar biasa nata mentalnya itu sebenarnya bukan tega. Dia menyiapkan mental yang matang nanti setelah lulus dari sini. Kalau tidak nanti lulus dari sini pun dia tidak akan kuat sehingga banyak terjadi alumni yang tidak mampu melanjutkan kuliahnya karena tidak kuat. Karena itu urusan mental, urusan tatak dan lain-lain. Itu mungkin semoga kita bisa menularkan itu ke diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita semuanya dan kita dapat keberkahan dan kemanfaatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.